Berita malam ini kita bahas soal suasana arus comeback alias arus balik lebaran. Kalau arus mudik mau macet-macetan, mau dempet-dempetan tetap gas, yang penting sampai kampung halaman. Nah kalau arus balik biasanya beda tuh, badan sehat dilemes-lemesin. Ujung-ujungnya WA bos minta izin. Biasanya loh ya. Bos izin belum bisa masuk nih. Dari kemarin kuping kelilipan. Mata ya. Apalagi saldo ngap-ngapan. Bosnya jawab nggak usah masuk nggak apa-apa. Kan nanti bisa WFH. Work from hell. Karena faktanya arus balik di Indonesia bukan cuma soal balik ke perantauan, tapi juga balik ke kenyataan, back to reality. Karena kalau Back to the Future filmnya udah gak ada di bioskop kan? Film jadul. By the way, anyway, anywhere, anything, anniversary. Panjang. Any. Jadi mau itu mudik, mau itu arus balik, salah satu masalah klasiknya adalah macet. Estimasi di Google Map 4 jam udah sampai. Kenyataannya 4 jam habis buat nonton Dracin. Kasihkan, manasin mesin aja belum. Mana lagi seru episodenya. Pak CEO-nya nyamar jadi penonton. Menurut Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi 3 hari. Pertama, Selasa kemarin, 24 Maret kemarin. Kedua, Sabtu nanti tanggal 28 Maret. Dan Minggu 29 Maret 2026. Arus balik aja puncaknya sampai 3 kali. Lah penonton masih bingung nentuin puncak karir. Kakor Lantas Polri mengimbau agar pemudik menghindari puncak arus balik karena tingginya volume kendaraan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, kesempurnaan. Bagaimanapun keselamatan pemudik itu sangat penting. Korlantas Polri Selasa kemarin resmi menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way nasional dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama. One way nasional ini juga tergantung sikon di lapangan. Karena kalau tergantung diskon tarif tol. Kalau tergantung diskon itu belanja pas akhir bulan. Ya kayak sekarang ini akhir bulan banget udah seret kan. Makanya minum. Dengan sistem one way jalanan jadi lancar, apalagi kalau diperpanjang mungkin bisa makin lancar. One way diperpanjang, kalau jatah cuti penonton diperpendek. Tapi nggak apa-apa, bekerja itu kan ibadah. Ingat, jika pekerjaanmu berat, jangan ditimbang. Kasihan timbangannya error. Kakor Lantas Polri juga bilang selama arus balik pengendara dilarang beristirahat di bahu jalan. Mending kamu beristirahat di bahu aku. Gua yang ogah. Kakor Lantas juga mengimbau agar pemudik bisa mengatur perjalanan dengan baik. Jangan maksa masuk ke rest area kalau udah full. Ntar bisa memicu penumpukan kendaraan, penumpukan pikiran. Nah lo jadi numpuk-numpuk tuh kan. Rest area apa gudang bulog numpuk-numpuk ya. Banyak tumpukan. Namanya aja rest area. Rest artinya istirahat. Area artinya tempat. Rest area tempat peristirahatan. Kuburan dong. Kuburan di Jakarta juga numpuk sih. Alternatifnya pengemudi bisa keluar tol untuk sekedar relaksasi atau kuliner di jalan arteri. Nah habis itu baru balik lagi kampung halaman. Males ketemu bos kalau di kota. Fenomena lain saat arus balik adalah tingginya jumlah pergerakan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Para perantau datang ke kota bawa harapan bisa dapat pekerjaan dan memperbaiki kehidupan. Ya banyak yang berpikiran peluang ekonomi di kota dinilai lebih besar dibandingkan di desa. Tapi kan ada juga orang kota yang mau tinggal di desa. Alasannya mencari ketenangan. Kalau penonton nggak pernah tenang. Mau di kota mau di desa nggak pernah tenang. Soalnya utangnya banyak. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga pernah mengingatkan derasnya arus pendatang harus menjadi peringatan bagi daerah-daerah penyangga di kota besar. Karena kondisi tersebut
dapat memicu timbulnya masalah sosial baru, mulai dari menjamurnya pemukiman kumuh, kemacetan, bahkan pengangguran. Tapi kota itu kadang kayak janji politisi. Nggak selalu bisa mewujudkan apa yang sebelumnya dibayangkan. Tantangannya berat, karena yang ringan itu hukuman koruptor. Iya, belum lagi biaya hidup yang besar. Karena kalau kecil kan suara rakyat. Kecil banget, segini. Banyak juga pendatang yang cuma pasrah gara-gara gagal dapat kerja karena speknya nggak sesuai. Kantor pengennya pekerja yang nggak gaptek. Yang datang speknya antek-antek. Antek-antek asing lagi. Hei, ada juga gagal dapat kerja karena gaji yang rendah. Lebih rendah dari harga diri koruptor. Datang ditanya sama HRD. Kamu mau gaji berapa? Saya ikut perusahaan aja, Pak. Ya udah, gaji kamu 2 juta ya. 3 bulan lagi baru naik 5 juta. Ya udah Pak, saya kerjanya 3 bulan lagi aja. Belaga jadi Netanyahu dia. Sementara itu pengamat tata kota Yayat Supriyatna bilang rata-rata pendatang baru yang datang ke kota besar seperti Jakarta pendidikannya S3. Padahal ada juga yang S4. SD, SMA, SMP, SMA dan sederajat. S4 kan, SD, SMP, SMA dan sederajat. Jadi agak berat kalau harus bersaing sama ordal. Kalau sama-sama rakyat kayak kita, ya mau nggak mau harus nambah skill. Skill menjilat dengan handal. Nah, ini yang menarik. BPS mencatat kalau mau nyaman hidup di Jakarta, rata-rata pengeluarannya sampai menembus angka 14,88 juta rupiah per bulan. Banyak. Pantes aja penonton wajahnya penuh tekanan. Gaji kecil. Bukan tombol tapi sering ditekan. Ditekan atasan. Bayangin butuh 14 juta lebih buat hidup nyaman di Jakarta. Tapi kalau kita lihat UMP di Jakarta cuma 5,73 juta rupiah. Berarti banyak yang nggak nyaman hidup di Jakarta. Tapi kenapa semua mau ke Jakarta? Siklus macam apa ini? Padahal kan ada IKN. Ibu kota Norwegia. Solo, Oslo. Iya. Menanggapi fenomena ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung angkat bicara. Karena kalau angkat piala Manchester City kemarin habis juara Carabao Cup. Ada Otong di sana. Ini yang nulis siapa tadi, Tong? Bukan lo kan, Tong? Oh bukan. Menurut Mas Pram, Pemprov DKI Jakarta nggak akan melakukan tindakan represif atau operasi justisia terhadap pendatang baru. Tapi Pramono Anung justru menghimbau agar para pendatang melengkapi administrasi kependudukan dan meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing dengan pekerja lain. Ibu kota itu memang keras, Bung. Betul. Kalau mau empuk di presto dulu. Bandeng kali. Bandeng. Pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan buat antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat arus balik Lebaran 2026. Salah satunya adalah work from anywhere atau WFA buat pekerja swasta atau ASN dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2026. Ingat, buat pekerja swasta. Kalau kita kan remah-remah studio. Makanya kita harus semangat. Kita harus kerja kuras ya. Kan dikuras terus. Sampai kering. Pramono juga bilang nggak ada toleransi buat ASN yang telat atau bolos masuk kerja setelah WFA berakhir. Kalau ada yang bolos katanya bakal kena sanksi dan nggak ada keringanan. Ya semoga aja beneran, nggak cuma keras di omongan. Jangan sampai WFA disalahartikan. Nanti dikira WFA work from Antartika. Lagian ngapain ke sana ya? Ngejar koruptor. Ngejar koruptor apa ngejar penguin? Apa penguin ngejar koruptor? Ingat, WFA itu bukan libur tapi lembur. Cuma nggak di kantor aja.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.